Ya, orang masih ditipu dengan saya Surya Nabi, ya, tapi tidak masif. Kalau sekarang ini sudah beda. Gerakan-gerakan mereka ini seperti gerakan-gerakan yang pernah dilakukan pada zaman-zaman awal abad Hijriyah, ya. Banyak pemberontakan terhadap kekhalifahan itu dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi padahal mereka palsu. Seperti Bani Fatimiyah, dinasti Fatimiyah. Itu mereka menyusun kekuatan, menyusun pengaruh dengan mengaku sebagai zuriat Nabi. Akhirnya apa? Memberontak kepada kekhalifahan yang sah. Sehingga timbul perang, yaitu yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau mau berbicara ilmu, ya, pengakuan itu harus diuji. Kiai Imad ini menguji, ya, Siapa yang menguji keabsahan ini. Siapa yang menguji? Sebutkan salah satu lembaga atau sabda Al-Ashraf yang mengujinya. Dua, sebutkan ulama yang ahli nasab mana yang menguji tesisnya Kiai Imad. Ketiga, datang ke Robitoh, coba. Itu yang kemarin-kemarin viral itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini loh, ya. Tesis ilmiah. Kalau saya maaf ya, ini masuk sebentar. Tesis ilmiah jangan dibalik otakmu itu jangan ngebalik. Ya sebentar Tiki. Otakmu jangan dibalik. Ya. Yang seharusnya yang mengaku itu yang membuktikan mana isbatmu. Apakah ada nakoba yang mengisbat? Kalau tidak ada yang nakoba apa yang mengisbat, kau saja kalau mau ngaku turunan Nabi Musa ya boleh aja, silakan ngaku turunan Nabi Musa. Tidak ada mengisbat kok. Nabi Adam. Iya kan? Nah, jangan kau tanya, coba buktikan mana nakoba yang pernah menolak kau sebagai keturunan Nabi Musa. Bukan gitu caranya, itu bukan ilmu, itu goblok namanya. Enggak. Yang bener itu. Seharusnya itu yang bersangkutan dites dulu. Bukan, yang bersangkutan apa yang dites? Nggak bisa, umpama. Pak Tege, itu iya. Ashraf dunia mana yang menerima bahwa Ba'alawi itu zuriat Nabi? Tolong jawab Pak Tege. Keluar yang nggak ada Mbak, yang nerimanya. Orang keturunan Fir'aun, dia cuma ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Dan cuma di Indonesia. Selamat datang kebenaran. Nah, kompak nggak ada yang menerima mereka bahwa mereka itu bukan zuriat. Iya. Gimana Gitu, begini aja. Begini, Ya. saudara. Itu di Robitoh Alawiyah emang ada ahli nasabnya. Siapa ahli nasab Robitoh Alawiyah? Uang mereka aja mengandalkan orang-orang pribumi seperti si Wapi, si Rumel itu kan, Abu Yakurtubi. Siapa ahli nasab di Robitoh Alawiyah? Nah iya, kok yang dicari pengakuan itu dari Rumel, dari Wafi. Itu apa? Rumel itu ilmu apa yang dia dapat? Ya kalau dibandingkan dengan Kiai Imad, jauh. Kiai Imad punya karya tulis, ya, punya karya kitab. Dia bisa mengarang kitab 19 kitab. Sebagian besar juga berbahasa Arab. Sudah terbukti keilmuannya. Kalau Wafi, karya kitab apa yang ditulis sama Wafi? Kapasitas apa dia berbicara tentang ilmu nasab? Kalau ilmu Kiai Imad, kita bisa bilang, bisa mengakui dia punya kapasitas keilmuan. Sudah terbukti dengan adanya. Ini yang mengakui keilmuan Kiai Imad itu yang mengagumi, yang salut dengan keilmuannya Kiai Imad itu para profesor loh. Para profesor. Betul. Bukan sembarangan, bukan orang ecek-ecek. Isu nasab Ba'alawi di Indonesia ini sudah sampai di Jazirah Arab, dan ulama-ulama di Jazirah Arab ini juga mengakui keilmuannya Kiai Imad. Karena dia berbicara berdasarkan sumber kitab. Bukan cuma ngaku-ngaku aja, saya keturunan Nabi Musa, saya keturunan Nabi Khidir. Bang TG juga boleh ngaku turunannya Nabi Khidir, ya kan? Ya, tapi sebentar, kalau Bang, ditanya siapa yang mengisbat, Bang, ya silakan. Izin sebentar.
itu ya, Bang Tiki kan ditanya sama mbaknya ini tadi, belum dijawab. Monggo Bang Tiki barangkali ingin menanggapi pertanyaannya mbaknya ini tadi. Adakah nakobah Ashraf internasional yang mengisbat nasabnya Mbak Alawi? Monggo dijawab. Diam 1000 bahasa. Nggak ada. Kalau ada udah petang-peteng di Monas. Kalau Selesai dia dari nggak bisa 3 tahun yang menjawab, lalu. Gini, Bang Usman, kalau dia tidak bisa menjawab dari pertanyaannya mbaknya ini, saya menanggapi dari narasi dia, apakah kurang alim ulama-ulama terdahulu katanya? Oh tidak, saya tidak pernah menafikan bahwa ulama terdahulu itu sangat alim. Tapi perlu satu catatan, ulama terdahulu tidak pernah mengisbat nasabnya Mbak Alawi. Mereka hanya husnuzon. Karena apa? Mungkin terdahulu masih keterbatasan tentang teknologi, juga masih keterbatasan dengan informasi-informasi tentang masalah nasab. Jadi begini Bang Selalu, kalau dia masih menolak narasi itu, argumentasi itu dia masih menolak seperti itu. Coba begini aja, kalau Kiai Haji Imad tidak mengikuti ulama-ulama sebelumnya, nah Ali Aksakron itu dapat catatan nasabah Alawi mengikuti siapa? Kan ulama-ulama sebelumnya tidak ada yang mencatat Ubaidillah itu sebagai anak Ahmad bin Isa. Seperti itu. Jadi makanya Ali Aksakron itu diuji sama Kiai Haji Imad dari semua catatan-catatan di Ali Aksakron itu, kenapa tidak ada yang mengikuti kitab-kitab nasab sebelumnya? Sedangkan kitab nasab itu kan harus berkesinambungan. Ya, jadi gini ya. Iya, kan seperti itu. Jadi ulama-ulama terdahulu itu, mereka itu bukan mengisbat atau mensahihkan nasabnya Ba'alawi, tidak. Mereka hanya husnudzon aja, ya, tidak mau menolak dan tidak menerima. Ya, seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari itu menyebut syahid itu ke mereka itu cuman takriman wa takdiman, seperti menyebutkan Imam Ghazali disebutkan juga di situ sebagai syahid Imam Ghazali. Itu cuman takriman wa takdiman, seperti itu loh, bukan mengisbat. Kalau disebutkan mengisbat itu Imam Ghazali juga disebut syahid sama Syekh Hashim Asy'ari di kitab itu. Iya, cobalah. Katakan di isbat itu harus ada lembaga yang mengisbat, gitu loh. Bukan personal. Contoh begini, Bang TG punya mobil tapi nggak punya surat, tapi satu kampung mengaku, oh iya bener ini mobilnya Bang TG. Apakah itu orang satu kampung itu suatu lembaga yang mengisbat bahwa itu mobilnya Bang TG? Kan tidak, ada lembaga kan yang mengisbat itu, bahwa itu mobilnya Bang TG, yaitu kepolisian, yaitu Samsat. Ada terdaftar STNK-nya, BPKB-nya. Begitu dong. Tapi kalau orang sekampung mengatakan itu mobilnya Bang TG, kalau nggak ada surat-suratnya, ya bukan mobilnya Bang TG. Sama seperti juga nasab. Mau satu dunia ngomong itu bener nasabnya Ba'alawi, tapi kalau tidak ada lembaga yang mengisbat, ya nggak bisa dikatakan itu keturunan Nabi, keturunan iblis. Iya mungkin. Begitu loh. Bentar kawan-kawan ya, ada tamu ini, tak sapa tamu dulu ya. Bang Usman di mute sih, Bang Usman, suaranya yang sampean itu agak. Assalamualaikum Bang Ansar. Ya, Ansar. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bang Ansar, ada yang ingin sampaikan? Saya ingin masuk dari jenis lain, atau saya tidak ingin masuk perdebatan DNA para Habib ini, tapi saya ingin mengatakan bahwa saya keturunan dari Timur Tengah, tapi tidak banyak lagi jumlah DNA-nya dari Timur Tengah karena nenek moyang saya kawin mawin dengan orang lokal. Saya dari Sulawesi Selatan, bapak-bapak. Wilayah saya di Kabupaten Pindrang. Hampir istri nenek moyang saya itu namanya
nenek moyang saya itu namanya bergelar Kapitan Arab. Namanya Abdullah Zamzami. Menikah dengan orang-orang dari dataran tinggi yang belum muslim waktu itu. Kira-kira 200 tahun lalu. Nah, yang mengekor di belakang namanya itu marganya namanya Zamzami. Terus kami sekeluarga itu sering sering ini ngomongin ini, tukar pendapat dari mana sebetulnya asal nenek moyang kami ini. Tapi pengetahuan banyak orang di keluarga mengatakan dari Timur Tengah. Kuburannya saat ini masih ada tersisa, sisa-sisa pemakamannya itu batunya tidak ada di Sulawesi Selatan. Jadi pagar daripada itu kuburannya itu saya tidak pernah ketemu karena saya pernah keliling ASEAN. Saya tidak ketemu jenis batu serupa, batu bata tapi bentuknya berbeda. Nah, menurut saya penasaran dengan nenek moyang saya ini karena saya tidak tahu persis. Jadi dari tadi saya ingin mendengar di Kumal ini, siapa tahu ada juga keturunan Arab atau keturunan Timur Tengah yang mengerti hal-hal begitu. Saya keturunan Arab, Bang. Ya, saya ingin bertanya. Ya, jadi begini. Marga Zamzami ini datang dari mana dia? Ya, terima kasih. Ya, kalau marga Al-Zamzami itu saya memang tidak pernah mendengar ya, marga itu apa dari Hadramaut atau dari Yaman. Jadi memang di setiap wilayah Jazirah Arab itu memang ada kabilah-kabilah. Biasanya kabilah-kabilah itu memiliki nama. Ya. Misalnya ada yang dari Mesir, kabilahnya apa, ada yang macam-macam lah kabilahnya itu. Ada marga-marganya. Ya, tapi marga itu di Mesir ada, tapi di Yaman nggak ada. Begitu juga di Jazirah di Mekah atau Madinah atau di Hijaz memiliki marga-marga. Nah, Al-Zamzami ini kita nggak tahu apakah itu marga dari Hadramaut atau dari Mekah atau dari mana, kita nggak tahu. Nah, alangkah baiknya kalau mau menelusuri bahwa abang ini ada keturunan Arab ataupun keturunan apa, itu sebaiknya tes DNA. Karena teknologi DNA ini sudah diakui dunia sebagai memang suatu sains ya, yang memang bisa dibenarkan kevalitannya untuk menelusuri genealogi atau keturunan-keturunan nenek moyang kita ke atas. Jadi kalau setelah tes DNA nanti ketemu haplogrupnya. Oh, haplogrupnya misalnya ini J1, berarti abang ini memang keturunan dari Arab. Atau mungkin nanti haplogrupnya O. O berarti abang ini seperti Kori. Kori itu L ya, L dari India. Nah, begitu juga kalau Kori LM20. Iya, LM20 Bangladesh. Iya, Bangladesh. M2. Ya, tunggu, Ya, saya potong dulu, Pak. dari Bangladesh. Saya ingin menjelaskan apa yang informasi saya dapat atau saya pelajari di SMP saya waktu itu. Saya pernah membaca ada satu koresponden. Nggak dengar itu suaranya, di mute dulu Bang. Ada wartawan dari Aceh itu di belakang namanya Zamzami juga. Terus ada pemain catur Indonesia juga Zamzami. Jadi saya rasa ada juga dulu mungkin marga Zamzami ini. Jadi terakhir marga Zamzami itu melebur menjadi Al-Amudi kalau di Parepare dan beberapa di Ambon dan Surabaya. Kami tidak ini karena terakhir yang menikah sepupu sekali itu mama saya dengan bapak saya masih menikah sepupu satu kali. Nenek saya yang melahirkan mama saya dan yang melahirkan bapak saya mama saya dengan itu juga menikah sepupu satu kali. Istrinya Tuan Abdullah itu ada di 4 kabupaten bertebar karena dia bergelar kapitan atau kapten atau nahkoda sebuah kapal. Saya telusuri juga di catatan Belanda, di sejarah Belanda. Ada sepupu saya kuliah di sana, coba masuk di ini perpustakaannya.
pendataannya, dia menemukan di salah satu pelabuhan di daerah Kabupaten Pindrang itu ada 9 orang Arab. Kebetulan dekat pelabuhannya itu memang di situ kuburannya nenek kami. Jadi ditelusuri di Belanda itu, oh ternyata 9 orang Arab ini dipimpin oleh kapitan Arab. Ibu saya bernama Syarifah Mas'ah. Jadi masih menggunakan nama Syarifah. Jadi kami semua sekeluarga penasaran semua sebetulnya. Bagaimana cara menelusuri ini nenek moyang kami ini. Terima kasih. Sebentar. Saya izin turun dulu ya. Saya izin turun, siapa tahu ada yang mau gantian. Ini si Macan ini kalau kentut di mikrofon tendang aja, host. Saya izin pamit ya. Turunin aja, host. Saya lagi di jalan juga, saudaraku. Iya. Ya lebih baik diturunin lah, yang nggak ganggu kayak Macan ini, nggak ada manfaat. Siap. Sehat-sehat semua ya. Semangat. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Naikkan mukibin perusak percuma, nggak ada manfaat itu. Ya, saya sambung lagi Bang Ansar. Bang Ansar begini, untuk supaya kita bisa menelusuri, sekarang ini ada teknologi DNA. Teknologi DNA ini kita pun yang sudah jelas-jelas ya keturunan Arab juga banyak yang ikut tes DNA ini Bang. Kepingin tahu apa betul saya ini keturunan Arab. Jadi di keturunan Arab pun juga masih ada yang ragu-ragu juga, gitu loh. Nah, dengan adanya hasil DNA itu kita semakin valid gitu loh. Oh ini berarti kita benar dari Arab. Ada juga yang keturunannya itu dikenal sebagai orang Arab Yaman, tapi ketika dites ternyata India, bukan Arab. Iya. Padahal jalur keturunannya itu dikenal ini keturunan Arab, tapi setelah dites bukan Arab. Artinya mungkin dulu itu ada orang yang dari India kemudian diambil anak, gitu loh. Diambil anak sehingga dicantumkan marganya. Ya sudah saya kasih marga ini deh biar seperti Arab. Nah ternyata anak keturunannya itu sambung menyambung itu tetap nggak bisa jadi Arab, tetap India gitu. Jadi sebaiknya tes DNA aja kalau memang ada ragu-ragu gitu loh. Seperti Kori dulu kan dia yakin dia itu sebagai zuriat Nabi. Ya kan? Assalamualaikum setelah dites. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dites DNA ternyata orang Bangladesh. Mana ada Rasulullah orang Bangladesh? Rasulullah kan orang Arab. Tapi meskipun abang ini mungkin nanti DNA-nya itu J1, belum tentu zuriat Nabi gitu loh. Jadi tidak semua Arab, semua J1 itu keturunan Nabi, enggak. Jadi keturunan Nabi itu lebih spesifik lagi Bang. Tapi paling tidak bisa menelusuri asal-usul kakek nenek kita itu asal-usulnya dari mana. Itu dari DNA bisa Bang. Iya. Terima kasih banyak. Tapi yang saya tidak risaukan itu saya keturunan Nabi atau bukan. Tapi yang saya bangga dengan nenek moyang saya, karena hampir semua dataran tinggi di 3 kabupaten ini mereka masuk Islam melalui kaki-kaki kuda nenek saya yang berjalan mendaki pegunungan, kemudian memperistrikan anak-anak raja di sana, dan banyak sekali istrinya. Jadi semua istrinya rata-rata anak-anak orang yang pengambil kebijakan di wilayah tersebut, di 3 kabupaten tersebut. Jadi salah satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mampu mengislamkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu